Karena kita disuruh untuk bersyukur kepada Allah SWT dengan Islam kita. Bagaimana kita bisa tahu tentang Islam? Ya dengan ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu di sini maksudnya ilmu apa? Ilmu syar'i. Perhatikan. Yang dimaksud dengan ilmu di sini ilmu apa? Ilmu syar'i. Kalau ilmu syar'i berarti apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti yang dikatakan para ulama, al-ilmu qala Allahu, qala Rasuluhu, qala sahabatu. Ilmu itu yaitu firman Allah, sabda Rasulnya, dan perkataan para sahabat. Karena kita wajib untuk mengikuti pemahaman mereka, karena mereka yang paling paham tentang Quran dan mereka yang paling paham tentang Sunnah. Kemudian ilmu ini adanya ya di Quran di Sunnah. Ini ilmu syar'i ini di Quran di Sunnah. Ini harus kita ingat. Dan ilmu ini yang gak ada yang lain, Quran dan Sunnah. Dalam Islam gak ada istilah ilmu laduni, gak ada dalam Islam. Kan ada orang bilang, oh dia gak belajar, dia punya ilmu laduni. Dari mana? Itu ilmu setan. Gak ada ilmu laduni. Dari mana? Belajar sama siapa dia? Oh dia belajar di tempat yang gelap. Ya setan, tempat yang gelap. Dia langsung dapat. Kalau dia lagi duduk begini bersila, dapat ilmunya. Itu ilmu setan. Nabi SAW mendapatkan ilmu dari siapa? Dari Allah melalui malaikat Jibril, langsung disampaikan. Sahabat belajar dengan siapa? Rasulullah SAW. Tabi'in belajar dengan sahabat. Semua begitu. Nggak ada orang bertapa dapat ilmu. Nggak ada. Itu mesti yang masuk apa? Setan yang masuk. Nggak ada misalnya ilmu. Nggak ada. Itu ilmu yang sesat dan menyesatkan. Apalagi mengatakan, oh itu ilmu laduni, belajar dari Nabi Khidir. La haula wa la quwata illa billah. Nabi Khidir kapan? Ya Allah, ya Rabb. Ini orang keterlaluan bohongnya kepada umat ini. Nabi Khidir semasa dengan Nabi siapa? Nabi Musa. Sudah meninggal semuanya. Nggak ada orang yang hidup. Allah berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau Muhammad pasti mati. Dan mereka juga mati. Semua nabi, semua rasul sudah mati, sudah meninggal dunia. Yang ada masih hidup cuma satu. Yang diangkat oleh ke langit siapa? Nabi Isa dengan nas dalil dari Quran dan sunnah Nabi yang sahih, mutawatir hadisnya. Tentang Nabi Isa di langit dan akan turun, hadisnya mutawatir hadisnya. Diriwayatkan dari banyak sahabat, ke banyak tabi'in, ke banyak tabi'in, terus sampai dicatat oleh puluhan ulama di hadis. Sahih riwayatnya, mutawatir. Karena Nabi Isa akan turun ke muka bumi, tugasnya untuk membunuh siapa? Dajjal. Karena Dajjal nggak ada yang bisa bunuh kecuali Nabi Isa. Dari mana kita tahu? Pernah ada seorang sahabat pernah mengatakan, ya Rasulullah, ini Ibnu Sayyad ini Dajjal ini. Seandainya iya, kata Nabi, engkau nggak akan bisa bunuh. Seandainya iya, kamu nggak akan bisa bunuh. Karena apa? Karena Dajjal yang bisa membunuh hanya satu, yang Allah tugaskan kepada siapa? Nabi Isa AS. Nasnya jelas, dalilnya jelas, mutawatir hadisnya. Jadi semua nabi sudah meninggal dunia, nggak ada ilmu laduni. Makanya Nabi mengatakan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memegang lembaran Taurat, Nabi mengatakan, amutahawwikuna ya ibn al-Khattab wa ana baina adhurikum law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tiba'i. Apakah engkau ragu, wahai Umar, dengan megang lembaran Taurat? Megang lembaran Taurat aja, dilarang oleh Nabi SAW. Kalau seandainya Nabi Musa masih hidup sekarang ini, dia wajib mengikuti aku. Wajib mengikuti siapa? Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Musa wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad, begitu juga kalau Nabi Khidir masih hidup, wajib mengikuti syariat siapa? Nabi Muhammad SAW. Semuanya, hatta Nabi Isa mengikuti syariat Nabi Muhammad. Makanya ketika Nabi Isa turun membunuh Dajjal, kan turunnya di Menara Putih di Damaskus. Dibawa oleh malaikat turun. Sampai sana orang sedang mengerjakan sholat subuh. Yang menjadi imam, Imam Mahdi. Kemudian dipersilakan Nabi Isa untuk jadi imam. Gak mau Nabi Isa. Imamukum minkum takrimatullah ala hadhil ummah, kata Nabi Isa. Imam itu dari kalian, bukan aku. Sebab aku harus ngikut syariat Nabi kalian. Ini kemuliaan Allah atas umat Nabi Muhammad SAW.
Nabi Isa mengakui bahwa dia nggak berhak untuk jadi imam. Yang berhak tetap Imam Mahdi, yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, yang namanya sama dengan Nabi Muhammad SAW nanti di akhir zaman. Jadi ini perhatikan, nggak ada dalam Islam ilmu laduni, nggak ada. Ilmu hakikat, marifat, segala nggak ada dalam Islam, nggak ada itu, nggak ada. Makanya kata Al-Hafidz Ibnu Katsir dan Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi, tidak ada hakikat kecuali hakikat yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Tidak ada ma'rifat, tidak ada syariat, tidak ada tarekat kecuali yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang lain. Pembagian-pembagian yang baru yang dilakukan oleh manusia, ini pembagian yang bid'ah. Untuk memisahkan dan membuat kasta bagi manusia. Tidak ada dalam Islam. Ilmu dasarnya Quran dan Sunnah. Kalau bukan dari Quran, harus tolak. Jelas sampai sini? Jelas. Sekarang yang kedua. Ini kalau dilihat dalil banyak ya. Dalil Quran, Sunnah ini dalil banyak. Seperti Nabi bersabda begini, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihi kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang dua perkara itu. Kitabullah dan sunnahku. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dan Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadits as-sahihah. Artinya aku tinggalkan dua perkara yang kamu tidak akan sesat selama kalian berpegang dengan dua perkara ini, yaitu kitabullah dan sunnahku, Quran dan sunnah. Berarti ini harus kita pelajari, Quran dan sunnah. Jelas sampai sini ya. Masuk yang kedua, al-fahmu. Yang kedua, paham. Karena nggak mungkin kita akan bisa mengamalkan ilmu tanpa paham. Dan paham ini kenikmatan yang besar dari Allah Ta'ala kepada kita. Harus paham. Makanya dikatakan di dalam kitab Sahih Bukhari, di Kitabul Ilmi, yaitu yang dimaksud dengan al-ilmu al-fahmu. Nanti antum bisa lihat di Sahih Bukhari di Kitabul Ilmi yang dikatakan al-ilmu al-fahm. Ilmu itu faham. Bukan nuntut ilmu aja tapi nggak paham. Harus paham. Makanya Nabi bersabda dalam hadits yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, Nabi bersabda SAW, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya akan diberikan pemahaman tentang agama. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya akan diberikan pemahaman tentang agama. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Dan kita nuntut ilmu dan harus paham. Belajar kita untuk paham ini. Dan paham ini penting dalam kita beragama. Kalau kita lihat banyak kesesatan yang terjadi karena mereka tidak paham. Quran mereka baca, mereka nggak paham isinya. Allah menyebutkan, saya ambil contoh. Contoh banyak ya. Di Quran ini ratusan contoh. Sampai satu contoh aja. Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang umatnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Umatnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Umatnya Nabi Nuh itu di antara mereka ada ulamanya yang menyampaikan ilmu yang tentunya dapat penjelasan dari Nabi Nuh alaihi wasallam. Kemudian ulama-ulama ini yang mendakwakan meninggal dunia. Meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, murid-muridnya, pengikutnya ingin mengenang jasanya si ulama ini. Bagaimana? Dibuatlah gambar-gambar, lukisan ulama ini. Patungnya dibuat. Awalnya nggak disembah. Tapi setelah generasi ini yang membangun itu, yang membuat gambar lukisan meninggal dunia, kemudian anak cucunya mengatakan, ini Tuhan kita. Disembah. Mestinya para ulama yang ada paham itu tentang kisah Nabi Nuh. Jangan sampai terjadi orang menyembah kubur. Sekarang banyak orang menyembah kubur. Banyak, jutaan yang menyembah kubur. Datang ke kubur-kubur wali, kubur ajengan, tuan guru, kiai, kemudian nyembah di sana, minta-minta di sana. Iya atau tidak? Baca Quran di sana. Enggak ada keterangan baca Quran di kuburan. Disuruh baca Quran di rumah, kok di kuburan? Di rumah nggak baca Quran, baca Quran di kuburan. Mau ngasih petunjuk buat orang mati? Kan petunjuk buat orang hidup. Kan dia baca surah Yasin. Itu orang-orang itu
kiai-kiai ajangan sekarang, baca nggak surah Yasin? Baca, hafal bahkan surah Yasin. Di surah Yasin ayat 70 Allah sebutkan apa? Ditundiro man kana hayya wa yahaqqal qawlu al kafirin. Untuk mengancam orang yang hidup. Antum lihat, supaya antum yakin ini. Karena apa? Ini terjadi. Kok malah baca Quran di kuburan? Kemudian segala macam sudah diadakan di sana. Makanya kita bisa tanya, maunya apa? Ada apa di balik itu? Jadi Allah menyebutkan liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu, liyunzira man kana hayyan, untuk mengancam orang yang hidup. Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk mengancam orang yang hidup, bukan orang mati. Orang nggak mati nggak bisa mendengar lagi. Justru kita akan melaksanakan ajaran agama ini ketika kita hidup. Maka Quran diturunkan untuk orang mengancam orang hidup. Dan sudah sepantasnya orang-orang kafir mendapatkan adab. Wa yahaqqal qawlu al kafirin. Jadi contoh ya, menunjukkan bahwa mereka nggak paham. Tidak apa? Tidak paham. Agama ini paham. Seperti tentang sempurnanya agama Islam. Atau saya mau contoh lagi yang lain. Tentang makna la ilallah. La ilallah. Saya mau tanya kepada antum. Abu Jahal, Abu Lahab, dan yang lainnya. Paham nggak tentang kalimat la ilallah? Paham dia. Makanya nggak mau dia mengucapkan kalimat itu. Abu Talib nggak mau. Karena apa? Ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, konsekuensinya dia wajib meninggalkan semua patung yang disembah selain Allah. Dia wajib meninggalkan apa yang dilakukan oleh semua yang disembah dan dilakukan oleh nenek moyang mereka. Itu konsekuensinya. Mereka nggak mau. Nggak mau mereka. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Apabila mereka dibacakan oleh Allah, mereka sombong, nggak mau. Karena mereka tahu tentang mana ini. Sekarang umat Islam yang mengucapkan kalimat ini paham atau tidak? Tidak paham. Nggak tahu tentang rukunnya, nggak tahu tentang konsekuensinya, nggak tahu tentang maknanya, nggak tahu tentang syaratnya. Di buku ini ada saya jelaskan. Tentang maknanya, tentang rukunnya, tentang konsekuensinya, tentang syarat, saya jelaskan di buku ini ada. Harus paham. Nah itu aja, itu harus paham. Kalau nggak paham, ya seperti yang kita lihat sekarang ini. Kan umat Islam dulu sudah mengucapkan la ilaha illallah. Mereka nggak mungkin berbuat syirik. Loh ini menyembah kubur nggak syirik? Ini kan tawasul. Ini kan mendekatkan diri kepada Allah. Loh ucapan antum sama dengan ucapan orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah mengatakan apa? Bahwa kami menyembah ini ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Kami nggak menyembah patung-patung dan kuburan ini kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nggak mungkin orang mati bisa mendekatkan diri kepada Allah. Nggak mungkin. Yang mendekatkan diri kita ya amal taat kita kepada Allah. Bagaimana orang sudah meninggal disuruh menjadi wasilah kepada Allah? Kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Dan nggak ada dalam Islam. Tawasul boleh kepada orang yang masih hidup, orang soleh yang masih hidup, seperti terjadi pada zaman Nabi SAW. Para sahabat datang kepada Nabi Rasulullah kemarau. Loh, banyak binatang yang mati. Pohon-pohon juga kering, segala macam, tidak berbuah. Nabi kemudian berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan, turun hujan. Ini tawasul kepada orang yang soleh yang masih hidup. Setelah meninggal Nabi, nggak ada sahabat datang ke kuburan Nabi. Kan terjadi kemarau pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Terjadi kemarau juga pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Nggak ada sahabat datang ke kuburan Nabi, nggak pernah ada. Sampai sini paham nggak ini? Harus paham. Karena kita lihat mereka nggak paham. Masa datang ke kuburan? Sekarang waktu dia masih hidup, apakah nabi-nabi, apakah rasul-rasul, apakah sahabat, apakah ulama, atau dia wali, atau dia orang soleh, ketika dia masih hidup, bisa nggak dia menolak bahaya? Nggak bisa. Hatta Nabi Muhammad SAW nggak bisa menolak bahaya. Hatta Nabi Muhammad SAW. Ketika terjadi perang Uhud, Nabi Muhammad luka parah di kepalanya. Syujjan Nabi SAW. Sujja, kepalanya luka parah. Giginya gugur Nabi SAW. Sampai nangis Fatimah dan sahabat juga menangis. Berarti Nabi Muhammad SAW, dan riwayat ini sahih, riwayat Bukhari dan Muslim.
Nabi nggak punya ilmu kebal, nggak ada ilmu kebal. Dan Nabi nggak bisa menolak bahaya. Nabi juga nggak bisa memberikan manfaat hidayah kepada orang. Nabi hanya mampu menyampaikan. Buktinya Nabi nggak bisa memberikan manfaat hidayah kepada siapa? Kepada pamannya Abu Thalib. Ini harus kita perhatikan ini. Nggak bisa memberikan manfaat, menolak bahaya kecuali hanya Allah Taala. Harus yakin, kita harus yakin-yakinnya. Ini agama. Jangan kemudian disalahgunakan oleh orang. Orang masih hidup nggak bisa memberikan manfaat. Ketika mati, kok orang berbondong-bondong datang. Akal yang mana yang bisa terima? Syariat nggak bisa terima, apalagi akal yang waras. Akal yang waras, ingat tuh, akal yang waras. Ingat tuh. Masa orang datang ke kuburan minta? Nggak mungkin dong. Yang maha kaya siapa? Allah Taala. Seandainya dia kaya, nggak akan bisa memberikan apa-apa. Nggak bisa memberikan hidayah, nggak bisa memberikan petunjuk pada manusia, nggak bisa memberikan manfaat. Yang bisa memberikan manfaat hanya Allah. Ini Al-Quran yang menyatakan demikian. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Apabila kalian kena bahaya, nggak ada yang bisa menghilangkan bahaya kecuali hanya Allah. Dalam surah Yunus di ayat 107. Bahkan Nabi menyatakan bahwa Nabi Muhammad nggak tahu perkara yang gaib. Antum lihat dalam surah Al-A'raf. Ini supaya jelas, supaya antum ini betul-betul paham tentang agama ini. Karena ini disalahgunakan oleh tokoh-tokoh agama, ya ustadz-ustadz dan segala macam. Ayat 188. Ini Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad suruh menyampaikan kepada manusia. Dalam surah Al-A'raf, surah 7, ayat 188. Ditulis, dicatat, lihat mushafnya. Allah berfirman, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darra illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani su' in ana illa nadhiru wa basyirul qaumi yu'minun." Katakanlah, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat. Ini perkataan Nabi Muhammad yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Katakanlah kepada mereka semua manusia ini, la amliku li nafsi naf'a wa la dharra. Aku nggak bisa memiliki manfaat, dan aku nggak bisa juga menolak bahaya, nggak bisa. Aku nggak bisa memberikan manfaat, aku nggak bisa menolak bahaya, kata Nabi SAW. Illa masya Allah, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Taala. Walau kuntu a'lamul ghaib lastaghfartu minal khair. Kalau seandainya aku tahu yang gaib, aku sudah banyak memperoleh kebaikan. Kalau aku tahu yang gaib, aku sudah memperoleh kebaikan yang banyak. Wa ma massani su', dan aku nggak disentuh oleh kejelekan. Waktu Nabi perang Uhud, Nabi keluar ke Uhud, Nabi tahu nggak yang gaib? Nggak tahu. Nabi nggak tahu bahwa beliau dan para sahabatnya akan kalah. Nabi nggak tahu. Nabi juga nggak tahu beberapa sahabat yang terbunuh di perang Uhud. Nabi nggak tahu sama sekali. Nabi nggak tahu tentang yang gaib, dan Nabi nggak tahu tentang apa yang akan datang, nggak tahu Nabi. Kecuali yang diberitahu oleh siapa? Oleh Allah Taala. Dan aku nggak akan disentuh oleh kejelekan. In ana, sesungguhnya aku hanyalah, pembatas ini. In ana, sesungguhnya aku hanyalah nadhiru wa basyirun. In ana illa nadhiru wa basyirun qaumi yu'minun. Sesungguhnya aku adalah pengancam dan pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Aku ini pengancam dan pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Jadi ini harus ingat bahwa Nabi nggak bisa memberikan manfaat untuk bahaya, dan Nabi nggak tahu yang gaib. Berarti ada orang yang mendakwakan yang mengetahui yang gaib, dia menyamakan dirinya dengan siapa? Kalau ada orang menyatakan mendakwakan yang mengetahui yang gaib, dia menyamakan diri dengan siapa? Dengan Allah. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah dalam Majmu' Fatwanya di juz yang kedua, orang yang mendakwakan diri mengetahui yang gaib, berarti dia menyatakan diri dengan Allah, maka dia kafir, keluar dari agama Islam. Kan banyak sekarang mendakwakan yang gaib sekarang ini. Banyak. Nggak ada yang tahu yang gaib kecuali siapa? Allah. Allah berfirman dalam surah An-Naml, surah 27 ayat 65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Katakanlah, nggak ada yang tahu yang gaib di langit dan di bumi kecuali hanya Allah. Hanya Allah yang tahu. Nggak ada yang tahu yang lain kecuali Allah. Dan mereka nggak tahu kapan mereka dibangkitkan. Sampai sini jelas ya?